Buku Katekisasi Masa Kini pelajaran yang pertama, pengantar dan kesimpulan. Apakah katekisasi? Itu kata katekisasi berasal dari bahasa Yunani. Artinya pelajaran. Istilah ini sudah lama dipakai untuk pelajaran yang diberikan kepada siapa saja yang mau menerima dan mengakui iman Kristen. Secara sistematis, ajaran Kristen dilayankan kepada orang yang disebut dengan katekumen. Dengan mengikuti katekisasi, mereka akan mulai mengerti apa artinya menjadi Kristen. Di samping itu, mereka juga diberi kesempatan untuk mendengar tentang jalan keselamatan dalam dan oleh Yesus Kristus, serta diajak mengikuti jalan itu. Katekisasi masa kini ini diterbitkan dengan dua maksud. Yang pertama, supaya sidang pembaca, istimewa pun para katekumen yang memakai dan mempedomaninya mulai mengerti ajaran dan kepercayaan Kristen yang dinyatakan dalam Alkitab. Kedua, supaya dengan pengertian itu mereka dipimpin oleh Roh Kudus untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan beroleh hidup yang kekal. Tapi dari manakah manusia dapat mempelajari ajaran Kristen? Hanya ada satu sumber ajaran Kristen yang penuh wibawa dan mutlak yang dapat dipercaya, yaitu Alkitab. Alkitab disebut firman Allah. Orang Kristen percaya bahwa Allah berfirman dan memulai melalui Alkitab. Harus diakui, orang Kristen mempunyai pendapat atau tafsiran yang berbeda-beda tentang ajaran Kristen. Ada bermacam-macam gereja dengan bermacam-macam ajaran. Justru hanya dengan Alkitab manusia dapat secara objektif menemukan apa yang sebenarnya ajaran Kristen. Segala sesuatu yang diajarkan oleh gereja, entah gereja manapun dan setiap pendapat manusia harus diteliti dalam terang Alkitab. Untuk setiap pencari kebenaran Allah, yang pertama-tama harus dipertanyakan apakah ini ajaran Alkitab. Mengapa orang Kristen mencari kebenaran Allah dalam Alkitab? Pertanyaan ini harus dijawab pula dari Alkitab. Silakan membaca dari 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17, 2 Petrus 1 ayat yang ke-21. Kesimpulan, Allah bekerja melalui manusia dari beberapa abad dan dalam kebudayaan yang berbeda-beda untuk memberikan firman-Nya kepada manusia. Allah yang menggerakkan dan membimbing mereka untuk menulis. Kata mengilhamkan sebenarnya berarti bahwa nafas Allah sendirilah yang tersirat dalam Alkitab. Allah tidak mendiktekan firman-Nya, tapi Roh Allah memotivasi, membimbing, dan mengarahkan manusia berpikir dan berbuat begitu rupa. Sehingga kata-kata mereka, media bahasa mereka, dan kebudayaan mereka menjadi sarana untuk mengungkapkan dan menyampaikan perkataan Allah sendiri dalam bentuk tulisan kepada segenap umat manusia. Tanpa tulisan-tulisan demikian, manusia sekarang tidak dapat mengenal Allah. Alkitab bukan hanya memberi pengetahuan kepada manusia, tapi juga menuntun manusia untuk percaya kepada Yesus guna memperoleh keselamatan. Inilah inti ajaran Alkitab. Allah sendiri dengan prakarsanya sendiri menyediakan jalan untuk manusia dapat datang mengenal Allah, bahkan memungkinkan manusia menjadi anggota dari keluarga Allah sendiri. Alkitab terdiri dari 66 kitab, setiap kitab terdiri dari beberapa pasal. Dan setiap pasal terdiri dari beberapa ayat. Untuk mencari suatu teraan dalam Alkitab, baiklah mencarinya lebih dahulu dalam kitab, kemudian dalam pasal, dan akhirnya dalam ayat. Subjudul, angka penunjuk pasal dan angka penunjuk ayat bukanlah pernyataan Alkitab, tapi adalah pengaturan sistematis sesuai kaidah penyajian karya cetak. Untuk memudahkan kita mencari suatu teraan dalam Alkitab, seperti satu ayat, misalnya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Alkitab terdiri dari bagian Perjanjian Lama 39 kitab dan Perjanjian Baru 27 kitab. Kedua bagian disebut perjanjian, karena keduanya menyatakan perjanjian anugerah Allah kepada manusia. Kitab Perjanjian Lama menyatakan perjanjian anugerah Allah sebelum kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia. Apa yang disebut perjanjian lama itu? Yang pertama, Allah memberikan perjanjiannya khusus kepada satu bangsa, yaitu keturunan Abraham, yang kemudian disebut Ibrani atau bangsa Israel atau orang Yahudi. Allah memutuskan untuk menyatakan dirinya kepada segenap umat manusia melalui bangsa itu. Allah menentukan hal ini karena kasih-Nya kepada mereka, bukan karena mereka lebih baik dari bangsa lain.
Kedua, Allah berjanji kepada mereka bahwa A. Ia akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat milik Allah sendiri. B. Tanah Kanaan yang disebut Palestina, Israel atau Yudea di Timur Tengah akan menjadi tempat kediaman mereka. Dan C. Keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Ketiga, Allah menentukan cara hidup, amanat hidup bagi mereka. Dengan perkataan Nabi Musa, Allah memberikan hukum-hukum dan peraturan-peraturan kepada bangsa Israel supaya menjadi nyata kepada semua bangsa bahwa Allah menyatakan dirinya melalui bangsa Israel. Kitab Perjanjian Baru. Anugerah Allah dalam Perjanjian Lama ditolak oleh bangsa Israel. Dalam berbagai cara bangsa Israel menolak anugerah Allah kepada mereka. A. Mereka tidak setia kepada Allah dan mulai menyembah berhala dan dewa-dewi bangsa lain. B. Mereka tidak taat kepada peraturan dan ketetapan Allah. C. Mereka lupa bahwa kedudukan mereka itu hanyalah karena kasih Allah. Bangsa ini mulai menyalahgunakan perintah Allah untuk memaksa Allah memberkati mereka. Ternyata mereka tidak dapat melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan Allah. Karena itu, perlulah suatu perjanjian yang baru. Yesus Kristus lahir di Israel sebagai Yahudi. Ia menyatakan Allah secara sempurna. Ia menjadi satu-satunya jalan bagi manusia dari semua bangsa untuk mengenal Allah dan menerima anugerahnya. Kedatangan Yesus membawa perjanjian baru kepada manusia. Perjanjian itu dinyatakan dalam kitab Perjanjian Baru. Apa yang merupakan perjanjian baru itu? Yang pertama, Allah memberikan perjanjiannya kepada manusia dari setiap bangsa yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat satu-satunya. Allah memanggil manusia untuk mengenalnya dengan dipersatukan oleh iman dalam Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan telah bangkit kembali. Nomor 2, Allah berjanji kepada mereka bahwa A. Ia akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatnya untuk selama-lamanya. B. Dosa mereka diampuni dan hidup kekal dianugerahkan kepada mereka. C. Mereka dijadikan anak-anak Allah dan pewaris-pewarisnya. Nomor 3, Allah mengutus rohnya untuk mendiami setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sehingga hidupnya menyatakan bahwa orang ini mengenal Allah dan telah memperoleh hidup daripadanya. Perbedaan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, lihat Yeremia 31:31-34. Ayat-ayat Alkitab tidak dicantumkan dalam bagian ini karena merupakan kesimpulan dari pokok-pokok pelajaran selanjutnya. Demikian pelajaran yang pertama, khususnya pengantar dan rangkuman.